Annyeonghaseyo, sekarang review drama Penthouse. Sebelum itu jangan lupa ya follow Twitter, Instagram aku, subscribe, like, and komen juga ya. Jangan lupa loncengnya biar update terus tentang drama Koreanya. Drama yang mengisahkan tentang seorang wanita yang menempuh perjalanan sulit dalam hidupnya untuk memenuhi hasrat, rasa keibuan, karir, dan untuk bisa bertahan masuk dalam lingkungan kelas atas. Wanita tersebut mempertaruhkan segala yang dimilikinya untuk memenuhi tujuannya, yaitu dapat tinggal di sebuah penthouse. Penthouse adalah sebuah apartemen yang terletak di lantai paling atas dengan fasilitas yang mewah di daerah Gangnam yang merupakan simbol kesuksesan bagi seorang. Dalam prosesnya, dia menemukan dirinya perlahan-lahan berubah menjadi seorang monster. Wanita pertama adalah Shin Soo-ryun. Dia adalah seorang ibu rumah tangga yang tinggal di penthouse. Suaminya terlihat sangat manis dan selalu membanyakannya, dan ia tinggal di lantai paling atas. Mereka tinggal di lantai 100 dengan 2 anak kembar yang tinggal bersama mereka. Ju dan Tae, ia adalah pria yang terlihat sangat menyayangi sang istri, tapi sebenarnya ia sangat kejam pada 2 anaknya. Ia memiliki ruang rahasia untuk memukuli sang anak apabila tak sesuai dengan standar dirinya. Anak kembar pertama adalah Ju Suk-hyun. Ia adalah seorang kakak yang sangat sayang dengan sang adik perempuannya. Dia akan menggantikan sang adik apabila harus dipukul oleh sang ayah. Ju Suk-young, ia adalah adik yang tak suka dengan dunia musik tapi terpaksa karena tuntutan dari sang ayah. Otaknya sangat licik sama seperti dengan Ju dan Tae. Jun Seo-jin, ia adalah seorang guru untuk jurusan musik dan ia adalah pemenang penghargaan di sekolah seni. Ia akan menghalalkan segala cara demi keinginannya, bahkan rela melukai dirinya dan menuduh orang lain yang telah melukai dirinya. Ia bersama dengan anak perempuannya dan suaminya tinggal di lantai 85. Han Yu-chul, ia adalah seorang dokter bedah, sepertinya tak bahagia tinggal dengan Seo-jin. Ia selalu adu mulut dengan sang istri bahkan saling menyindir. Mereka seperti terpaksa mempertahankan pernikahan demi status mereka. Ha Eun-byul, ia adalah anak Seo-jin yang terlihat manis tapi sangat ketakutan dengan sang ibu. Sayangnya, ia berubah menjadi seorang monster seperti ibunya karena tekanan dari keluarga sang ibu. Seo-jin ingin bisa merasakan tinggal di lantai paling atas. Ia pun berusaha menggoda Dante saat terjadi pertemuan penghuni Heracles. Jun Myun-soo, ia adalah ayah dari Seo-jin, pemilik dari sekolah seni yang sangat mempertahankan tahtanya. Ia tak suka dengan Yoon-chul karena tak bisa membantu dalam hal bisnis, dan Yoon-chul hanya dari keluarga biasa, bukan seperti anak mantu lainnya. Oh Yoon-hee, ia adalah seorang ibu yang harus berjuang hidup untuk menghidupi anaknya. Ia bekerja sebagai penyewa properti, bertemu dengan beberapa pejabat. Yoon-hee memiliki impian menjadi seorang penyanyi, tapi karena ucapan Seo-jin membuatnya menjadi anak buangan. Bae-rona, ia adalah seorang remaja yang memiliki impian besar, masuk sekolah seni dan bisa sekolah di luar negeri. Tapi impian ditentang oleh sang ibu karena tak ingin nasibnya seperti dirinya yang harus mengalami fitnah dan juga bullying saat sekolah. Lee Kyun-jin, ia adalah seorang pengacara yang handal, terlihat sangat membanggakan kekayaan orang tuanya, dan ia tinggal dengan sang istri dan juga anak laki-lakinya di lantai 55. Kyun-jin termasuk anak mama yang masih bergantung dengan ibunya walaupun sudah menikah. Go Sang-ah, ia adalah istri dari Kyun-jin yang harus menjadi seorang pelayan apabila ibu mertua datang. Sang-ah terlihat sangat
baik dengan sang suami karena hanya pasangan ini yang terlihat masih saling mendukung apabila terjadi masalah. Lee Min-hyuk, ia adalah anak laki-laki dari Kyun-jin, terlihat seperti anak mama, tapi karena bertemu dengan anak-anak penthouse lainnya, membuatnya menjadi seperti monster juga. Kang Mari, ia adalah ibu yang sangat ceriwis dan memperhatikan semuanya pada sang anak. Ia bertahan hidup dengan suami yang bekerja di luar negeri. Ia dan anak perempuannya tinggal di lantai 45. Yaitu Yu Jenny, seorang anak yang tak ingin dikalahkan oleh siapapun. Ia musuh bebuyutan Berona karena dikalahkan saat berlatih menyanyi. Mereka semua berusaha untuk masuk sekolah seni ternama yang dimiliki oleh keluarga Seojin. Salah satunya adalah Anali, seorang mahasiswa kejurusan Harvard yang bekerja sebagai guru les untuk anak-anak di penthouse. Tapi saat acara perayaan di Hera Place, tubuhnya malah jatuh di atas patung pancuran apartemen. Apa yang akan terjadi setelah mengetahui Anali yang mati di Hera Place? Cerita dan misteri apa lagi yang terjadi di penthouse? Apa yang akan dilakukan Seojin untuk bisa tinggal di penthouse dan mempertahankan jabatan di sekolah seni keluarganya? Komentar gue sama drama ini, wah ini drama tuh ratingnya tinggi banget, bahkan sampai 2 digit ya, padahal dramanya Lee Min-ho itu ratingnya nggak sampai sebegini tingginya. Menurut gue ini cerita percampuran antara Sky Castle, Clash of Lies, sama The World of Merit. Di sini Seojin jadi wanita yang monster banget, dia nggak peduli dengan apapun karena ingin berasa ke lantai paling atas, ngegoda tetangganya sendiri yaitu Dante. Bahkan dia berselingkuh dari suaminya. Cerita anak-anaknya juga gak kalah seru menurut gue, tapi ini memang gak patut dicontoh ya, karena banyak sekali tindakan bullying. Dan menurut gue tuh mereka bisa bersikap seperti itu karena mereka ngerasa jadi orang kaya dan menyelesaikan semuanya dengan uang. Jadi mereka melakukan itu karena gak mau dikalahin sama orang miskin. Pokoknya ini benar-benar gak boleh dicontoh. Ini terlihat dari analis sampai background tuh nerima bullying yang cukup kejam dari anak-anak yang tinggal di penthouse. Yang gak kalah seru tuh cerita ibu-ibunya juga sih ya. Si Sun Yoon salah satunya itu si ibu 2 anak kembar ini. Dia akhirnya tahu sifat asli si suaminya si Dante ini dan berusaha untuk balas dendam. Dia pun nyoba untuk manfaatin si Yoon Hee untuk melawan sang suami. Yoon Hee pun akhirnya bisa pindah ke penthouse dan hanya si Sun Ryun ini yang bisa deket sama dia. Semua tuh kayak musuhin karena kan ya ibarat Cinderella kali ya, atau dapat durian runtuh. Mereka nggak suka ngeliat si Yoon Hee tuh pindah ke penthouse. Menurut gue buat kalian yang punya darah tinggi mendingan gak usah nonton drama ini deh, karena emang bikin emosi banget. Aktingnya Kim So Yoon itu bener-bener ya jahat banget matanya, padahal dia tuh aslinya termasuk artis yang polos banget. Kalian bisa lihat di Running Man atau di We Get Married. Dia tuh artis yang bisa dibilang pemalu banget, tapi di sini kelihatan jahatnya jahat banget. Yang bikin gue bertanya-tanya sama drama ini, dia tuh si Mbak Kim ini ya banyak banget adegan kisah sama si Dante. Kan mereka ceritanya adegan selingkuh gitu ya, tapi lipstiknya itu loh nggak pernah luntur. Nah ini tuh sebenarnya perannya maunya dikasih sama Shin Sun Rock, tapi karena emang karakternya jahat kan ya, cuma ditolak soalnya nggak pas jadwalnya, mungkin bentrok kali ya sama Kairos. Menurut gue nggak kebayang banget sih si Mas Sun Rock itu banyak adegan kiss di drama ini. Gue tuh sebenarnya kesel nonton drama ini ya, tapi penasaran gimana balas dendamnya si Sun Ryun sama sang suaminya. Jadi dia selama ini kan hidup dikendalikan sama suaminya, kayak jadi ibu yang baik untuk anak dan juga suaminya. Tapi ia coba untuk merencanakan balas dendam perlahan-lahan sama sang suami. Gue nonton episode sampai terakhir dan gue kayaknya
nggak yakin kalau Lee Ji-ah itu bakalan mati, jadi kemungkinan dia akan dihidupkan lagi. Gue berharap banget bisa cepat balas dendam sama si Logan Lee, karena ini akan ada 3 season dan ada 12 episode dalam seasonnya, jadi gue berharap cepet-cepet deh tuh tayang ya biar tuntas semuanya. Oke guys, sekian bahasan gue tentang Rap ini. Ini tuh bener-bener drama yang menguras jiwa dan pas banget emang acting semuanya. Semoga sih pas season ketiga ini gak bakalan bikin kecewa, tapi gue rasa sih enggak sih ya, dan akan tayang di bulan depan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Annyeonghaseyo, terima kasih udah nonton.